Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan teman-teman di sini yang sudah mau melihat video Buyun. Jadi seperti yang sempat waktu itu saya sampaikan lewat Mbak Sinta mungkin di kelas TMEO. Sebelumnya saya mohon maaf untuk kelas teknologi bioindustri di minggu lalu Senin saya belum closing pertemuan secara online-nya. Tapi akhirnya saya putuskan, mulai pada minggu ketiga ini, kuliahnya akan saya mulai dengan sistem otomatis. Tetapi tetap, karena insya Allah di sini juga Buyun masih sehat, dedek bayinya juga belum lahir, mungkin saya akan tetap pantau di Google Classroom dan juga WA. Jadi sistem perkuliahannya, oke, sebelum kita bahas, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu, semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan membawa berkah untuk semuanya. Berdoa dipersilakan. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, jadi sistem perkuliahannya kita nanti jam 2 lebih 10, kalian joinlah di Google Meet yang waktu itu saya sudah create alamatnya. Setelah itu, setelah join di Google Meet-nya, silakan bertahan sekitar 10-15 menitan, dari jam 2 lebih 10 sampai sekitar setengah 3-an. Nanti silakan keluar. Kenapa perlu join di Google Meet-nya? Karena nanti perlu saya klik untuk absensinya. Mengingat absensi kita sekarang memakai sistem Monita. Sistem di Gapura, dan itu terintegrasi dengan Google Meet-nya. Jadi ada absensi di Google Meet, absensinya akan langsung mengekstrak hasil kehadiran kalian di Google Meet-nya. Jadi saya harapkan tolong itu dilakukan. Kemudian nanti dari PC kelasnya yang nanti akan mengklik record untuk setiap pertemuannya. Selanjutnya, nanti setengah 3, 14.30, nanti kalian akan dapat link yang otomatis keluar di Google Classroom-nya. Atau kalian juga boleh langsung masuk ke YouTube-nya Bu Yunita. Nanti setengah 3 akan langsung keluar link kuliah kita atau rekaman video ini per minggunya. Jadi setengah 3 saya settingkan keluar linknya. Nanti kalian dengarkan kuliahnya via YouTube, berarti streaming, bukan streaming ya, ada scheduling itu live, jadi streaming ya nanti keluar jam setengah 3. Kuliahnya nanti seperti biasa, mungkin ada yang cuma setengah jam, ada yang 1 jam gitu ya, ada 1 jam setengah, tergantung materinya. Nanti setelah itu, setelah selesai kuliah, nanti akan saya keluarkan atau postingkan terkait tugas, ataupun kuis dan lain-lainnya. Yang mungkin bisa deadline-nya hari Senin malam itu, atau mungkin besok Selasa. Nah, itu akan kita lakukan selama 5 kali pertemuan, karena kita sudah 2 kali pertemuan kemarin ya. Walaupun saya mohon maaf yang pertemuan pertama kemarin saya sempat nggak bisa join, jadi cuma di WA aja sama saya kirim materi. Baru kemudian pertemuan kemarin kita join live, tapi ya tadi Bu Yun sempat susah joinnya, makanya sampai telat, sampai Talita nanya, Bu ini ditunda kuliahnya atau seperti apa gitu. Oke, ini kuliah kita yang ketiga di masa UAS ini. Bu Yunita akan memulai materinya, silakan disimak dan akan saya share screen ya. Saya jelaskan dulu. Ini karena Bu Yun rekaman sendiri, semoga jaringannya lancar, suaranya juga terlihat jelas ya. Suaranya juga jelas didengarnya. Oke, sebelumnya mungkin akan saya sampaikan dulu ini ya, materi kita yang terkait ini. Jadi kalau kita ngomong teknologi bioindustri, mungkin beberapa dari kalian juga paham bahwa mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah mikrobiologi pangan dan juga mata kuliah satuan proses, khususnya terkait dengan teknologi fermentasi. Nah, sebagai reminder, apa saja sih yang akan dan yang telah kalian peroleh gitu dalam materi mata kuliah teknologi bioindustri. Kemarin waktu UTS, kita sudah dapat 7 kali pertemuan, di mana isinya adalah pendahuluan, remindering terkait kurva pertumbuhan di mikrobiologi pangan, lalu juga penjelasan terkait sifat proses bioindustri, apa itu bioindustri, apa itu mengenal pilot plant, dan skala besarnya.
Lalu masuk minggu ketiga, belajar terkait bahan baku dan mediumnya dalam bioproses. Jadi bisa pakai bahan baku berupa yang sangat kualitas bagus seperti susu atau kemudian lainnya, atau bahkan juga bisa menggunakan bahan baku limbah gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita belajar di minggu keempat itu terkait sterilisasi. Jadi mengingat memang proses bio dalam ini mikro itu memang selalu dikaitkan dengan sterilisasi agar tidak terjadi kontaminasi. Kemarin sudah bahas kita terkait sterilisasi. Lalu minggu kelima kita belajar terkait kultur mikrobanya. Jadi kita tuh sebenarnya dapat mikroba untuk proses bioindustri itu di mana sih? Apakah dari alam dan seterusnya. Kalau dapat dari alam, prosesnya tahapannya gimana sampai bisa jadi kayak Lactobacillus casei, kemudian yang dipakai di yogurt dan lain-lainnya, itu ada tahapannya seleksi, identifikasi, pengawetan. Lalu 2 minggu terakhir kita belajar fokus ke mikrobanya, ada terkait bakteri, lalu kapan dan hamil. Nah, untuk materi UAS-nya di pertemuan kemarin sudah saya bagikan juga slide terkait bioreaktor. Jadi bioreaktor ini ciri khasnya terkait bioindustri. Kita menyediakan wadah, wahana, kondisi lingkungan yang besar, lebih besar dari skala lab, skala pilot plant, bahkan skala industri untuk memberikan lingkungan yang cocok dalam pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Kemarin juga mungkin kalau kalian ingat waktu di satuan proses atau satu pros kemarin juga saya sudah jelaskan terkait bioreaktor ini. Nanti mungkin saya sedikit reminder. Lalu kita juga sudah membahas terkait downstream proses. Apa sih downstream proses itu? Yaitu proses pasca setelah proses fermentasi yang harus dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan produk bioindustri yang memang kita inginkan, yang nggak campuran, yang murni, dan seterusnya. Nah, untuk 5 kali pertemuan berikutnya, kita akan bahas terkait produksi enzim, kemudian produksi metabolit, seperti ada asam organik, alkohol, ataupun kemudian produk-produk yang terkait metabolit lainnya. Lalu yang keenam, produksi pangan menggunakan teknologi bioindustri. Mungkin ini sudah banyak yang kalian pahami juga ya, kayak produksi bir, wine, roti, dan seterusnya. Lalu nomor 6 adalah produksi sel, yang 7 produksi produk kesehatan atau antibiotik. Oke, nah, pertama, pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait enzim. Kalau kalian ingat, memang ini sengaja slide yang saya sampaikan di sini adalah slide yang sama dengan satuan proses. Tapi di sini tidak akan saya jelaskan detail, nanti kalian bisa lihat kembali catatan kuliah kalian terkait mata kuliah satuan proses di bagian enzim gitu ya. Nanti baru akan saya tambahkan materinya di minggu ini, khususnya yang terkait dengan enzim. Dalam hal ini kita memakai buku yang kemarin sudah saya postingkan di Google Classroom. Nah, kalau ngomong secara enzim, ingat enzim itu adalah suatu katalis yang digunakan dalam reaksi biokimia yang dia sifatnya spesifik dan selektif. Nah, enzim ini sebenarnya apa ya hubungannya ketika kita mau belajar enzim kok tetap ada dalam materi teknologi bioindustri? Nah, ini yang pertama ingin saya tekankan di sini. Kita memanfaatkan mikroba dalam proses bioindustri, ya. Kita kemarin sudah bahas di pertemuan awal kenapa kok harus memakai mikroba ini. Nah, secara ditelisik lebih lanjut, apakah kita memang benar-benar membutuhkan makhluk hidup ini mikroba, ataukah sebenarnya ada sesuatu di dalam mikroba yang kita manfaatkan? Jawabannya dua-duanya benar. Ternyata kita juga memanfaatkan mikroba sebagai dia keutuhan dalam proses bioindustri, seperti halnya kalau kita butuh mikroba secara langsung dalam produksi yogurt, dalam produksi tempe, kita memang butuh mereka ya sebagai whole-nya dia gitu kan. Untuk mengikat kedelai, untuk menghasilkan tekstur yogurt yang seperti itu, atau bahkan untuk menghasilkan selnya yang memang kita makan. Kayak produksi bakteri baik yang memang masuk ke dalam tubuh, bifidobakteria, atau single cell protein, atau memang kita butuh dia karena hanya dia yang menghasilkan penisilin dan seterusnya untuk antibiotik kita. Tetapi di sisi lain ternyata memang kita memanfaatkan mikroba itu ada memang lebih karena dia itu mengandung enzim, mengandung suatu katalis reaksi yang sangat cepat, yang sangat spesifik, selektif, dan mikroba ini adalah sumber yang murah meriah.
Ingat, dia cepat selesai pemanenannya dan seterusnya. Jadi nggak perlu kita proses secara kimia yang jelimet untuk menghasilkan asam sitrat, untuk menghasilkan asam laktat, nggak perlu, cukup kita pertahankan atau manfaatkan mikroba. Oleh karena itu, pada bagian teknologi bioindustri juga masih sangat erat kaitannya dengan enzim ini. Oke, itu ya. Nah, ini saya review lagi dan sudah kalian pahami apa itu enzim. Yang jelas enzim ini adalah protein ya, protein senyawa organik yang ada dalam makhluk hidup yang ada di dalam si mikroba. Yang mana dia punya pembagian sisi aktif atau punya substrat yang berikatan dengan sisi aktif atau bagian yang berikatan dengan substrat atau yang dikenal dengan teori gembok dan kunci. Diingat lagi ya catatannya. Oke, saya tidak akan banyak detail ya karena sudah selesai materi ini di semester sebelumnya, tapi ini akan tetap jadi bagian nanti buat materi kuisnya ya. Jadi kuisnya nanti, kuis yang di bagian selesai tiap minggunya. Jadi karena Bu Yun kan sistemnya kuliah otomatis, nanti penilaiannya tugasnya adalah biar gampang adalah bentuk kuis. Termasuk juga materi yang di sini di PPT ini juga nanti dari buku yang sudah saya sharekan. Oke, nanti bisa dibaca terkait aktivitas enzim, yaitu kemampuan untuk enzim dalam mengkonversi barang dari substrat menjadi produknya. Nah, kemudian kemarin juga saya sudah jelaskan bahwa enzim ini adalah dalam tanda petik memang bukan makhluk hidup, tapi makhluk biokimia itu tadi, yang dia itu sangat walaupun mudah dikembangbiakkan, mudah didapatkan, tapi cukup sensitif. Karena dia protein, jadi ada pH optimumnya, ada suhu optimumnya gitu ya. Kemudian juga ada pengaruh substrat. Jadi substratnya kalau banyak, kalau dikit juga ngefek kerjanya. Termasuk juga ada tidaknya aktivator atau inhibitor. Jadi ini yang harus kalian ingat dan pahami lagi. Nah, di dalam slide ini juga enzim itu pada waktu yang pertemuan kemarin sudah saya jelaskan dia dibagi menjadi 6 kelompok. Oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Diingat masing-masing ya. Oksidoreduktase, berarti oksidasi dan reduksi. Transferase, berarti dia proses pemindahan gugus transfer. Hidrolase, berarti menghidrolisis dengan bantuan air. Liase di sini apa? Biasanya memecah ikatan dari rangka menjadi tunggal dan seterusnya. Isomerase untuk membentuk isomer. Ligase di sini untuk menggabungkan dua gugus fungsional menjadi satu. Nah, ini nanti dibaca ulang lagi apa sih oksidoreduktase ini? Contoh enzimnya apa gitu. Kemudian apa saja dia contohnya di mana gitu. Kalau ini transferase memindahkan gugus, hidrolisis. Nah, hidrolase ini mungkin yang kalian sudah banyak dengar. Kenapa? Karena dia paling banyak dipakai di industri. Contohnya pada tripsin untuk di pembuatan keju, atau mungkin contohnya selulase. Misalnya kita mau membuat gula dari selulosa, dari batang tebu dan seterusnya. Kemudian kalau liase ini untuk penambahan pemindahan substrat juga. Nah, isomerase ini juga banyak dimanfaatkan, misalnya buat fruktosa dari glukosa. Kemudian yang ligase ini yang menggabungkan biasanya ada di DNA. Nah, ini beberapa enzim yang banyak dipakai di industri. Ada alfamilase, amiloglukosidase, selulase, protease, lipase. Diingat-ingat lagi ya, apa ya fungsinya enzim ini masing-masing? Alfa amilase. Dia di sini enzim yang digunakan untuk memecah, kalau dari namanya amilum. Nah, alfa amilase ini banyak kita dapatkan dari Bacillus amyloliqueficans, Bacillus licheniformis, Aspergillus oryzae, dan Aspergillus niger. Nah, ini makanya nanti yang setelah slide ini akan saya jelaskan. Jadi
Seperti yang saya infokan tadi, kita menumbuhkan mikroba. Setelah kita tumbuhkan mikroba, kemudian kita ambil enzimnya. Baru enzimnya ini kemudian kita masukkan dalam proses industri lainnya. Misalnya untuk ini menghidrolisis pati. Sehingga dari pati bisa dihasilkan gula, kayak bikin gula singkong, itu kan salah satunya dari pati singkong dijadikanlah gula dengan cara dihidrolisis dengan alfa-amilase. Apa aja sih karakternya alfa-amilase? Optimumnya pH-nya berapa? pH 6, mendekati netral. Suboptimumnya 60. Ingat, enzim itu protein. Kalau dia terlalu tinggi dari 60, dia kena panas rusak, terdenaturasi gitu. Begitu pula ingat aktivator dan inhibitornya. Jadi kalau pada amilase aktivatornya adalah kalsium. Jadi di struktur enzim protein itu harus ada ion kalsiumnya. Kalau nggak ada ion kalsiumnya, enzimnya tidak akan bekerja. Oke, ini prosesnya ya dari penghidrolisis amilase oleh amilosa oleh alfa amilase ini tahapannya seperti apa? Nah, ini aplikasinya dalam industri. Misalnya tadi pembuatan sirup ya, glukosa atau fruktosa, pengembang roti sebagai agen anti-stealing. Kemudian pada tekstil, pada kertas ataupun deterjen dan informasi klinis. Nah, selain alfa amilase kan banyak nih enzim-enzim berbasis karbohidrat lainnya apa saja. Ini contohnya ada beta amilase. Bedakan alfa sama beta. Kalau beta di sini dia motongnya dua nih. Eksoenzim yang melupakan maltosa. Maltosa itu kan 2 glukosa. Jadi 2 dari ujung non reduksi ya. Jadi beda, kalau alfa amilase tuh motongnya ngacak, kalau beta 2. Lalu ada dextranase, kalau amilase satu yang dipotong alfa 14. Nah, kalau ada yang cabangnya, Bu, siapa yang motong? Ada dextranase. Lalu ada lagi amiloglukosidase. Nah, kalau amiloglukosidase ini apalagi, Bu? Gitu. Nah, dia adalah enzim yang pinter banget nih amiloglukosidase. Kerjanya kayak 2. Kayak dextranase sama amilase, potong 14, juga potong alfa 16 gitu. Jadi dia benar-benar bisa menghabiskan menjadi unit terkecil atau sebagai penyempurna dari kerjanya si enzim alfa amilase. Oke, bisa dibaca nanti. Nah, ini contohnya misalnya amiloglukosidase. Banyakannya dari mana? Dari Aspergillus sama Rhizopus. Ya. Nah, berikutnya selain masalah 2 golongan itu ada selulase. Sesuai dengan namanya, berarti yang dipotong adalah selulos gitu. Ada beberapa tipe selulase, dilihat. Oke, apalagi nih yang enzim terkait dengan hidrolisis pati ini apa aja? Ada yang namanya enzim laktase juga. Kalau laktase ini spesifik sesuai namanya laktos. Berarti memecah laktosa menjadi apa? Laktosa itu 2, glukosa dan galaktosa. Ini banyak dipakai untuk es krim. Nah, dari mana dia? Nah, seperti yang saya infokan tadi, kita daripada bikin enzim itu susah, ya kita manfaatkan dari mikroba. Penghasil laktase contohnya Clufiromyces sama Aspergillus kappa. Lalu ada protease. Kalau protease ini dia motongnya adalah ikatan peptida atau protein. Di mana aja aplikasinya? Bisa sebagai kayak zat pengempuk daging tapi diekstrak gitu proteasenya. Bisa di industri farmasi, bahkan ini industri keju, pangan, atau mungkin bahkan industri deterjen. Kenapa? Karena kita tahu sebenarnya kotoran di baju kita tuh kan banyak keringat lemak, baju kita. Dari kita itu banyak yang protein lemak protein gitu. Jadi ada protease untuk di sabun atau deterjen. Nah, protease ini ada beberapa jenis. Yang pertama protease alkali, bisa digunakan untuk deterjen. Ini dari mana dia mikrobanya? Ada Bacillus licheniformis, Megantherium, Streptococcus griseus, Streptococcus freidii rectus, ataupun Aspergillus niger, oryzae, ataupun flavus. Nah,
Ternyata banyak loh ya penghasil bakteri-bakteri penghasil, bahkan kayak Bacillus licheniformis tadi, dia tadi juga menghasilkan amilase, dia juga menghasilkan protease. Nah, kalau protease netral ya diaplikasikan biasanya di pangan. Kalau asam itu pastinya pada renin dan pepsin gitu. Nah, ini contohnya kalau yang dari Aspergillus itu untuk roti tadi yang netral. Nah, kalau di renin ini contohnya pada Staphylococcus, lactis, cremoris, ataupun kelompoknya Lactobacillus. Nah, selain karbohidrat, protein pasti ada lemak. Kalau lemak ini jelas namanya lipase, menghidrolisis lemak jadi monogliserida atau asam lemak. Nah, siapakah penghasil lipase ini? Biasanya kalau lipase, lemak itu adalah kapang hamir ya. Kapang hamir seperti Aspergillus, Mucorrhizopus, ataupun pada hamir Candida. Nah, ini contoh pada aplikasi enzim dalam kehidupan industri. Misalnya dari pati mau jadikan maltodextrin dikasih alfa amilase, dari maltodextrin mau dijadikan sirup glukosa namanya proses sakarifikasi. Enzimnya bisa alfa amilase tambah glukoamilase atau glukoamilase tambah pulunase gitu, macam-macam terserah kita maunya seperti apa. Atau kalau mau dijadikan yang maltosa ya pakainya beta amilase. Nah, kalau udah jadi glukosa, cukup glukosa atau mau jadikan fruktos. Kalau mau jadikan fruktos ya dipakai enzimnya glukos isomerase. Jadi enzim ini karena spesifik ya, makanya nggak biasanya kalau satu produk ada yang memang satu produk aja kalau jadi glukosa cukup pakai satu, tapi biasanya agar lebih efektif dia dipakai beberapa kombinasi. Oke, kalau yang ini aplikasi dari beberapa enzim lainnya, ada enzim oksidoreduktase. Ini misalnya oksidoreduktase katalase untuk membuang oksigen dari seri buah, membuang residu racun. Ini dari mikrobanya apa? Kemudian konversinya. Ini masih oksidoreduktase. Kalau yang ini karbohidrase, tadi yang sudah banyak kita bahas, memang yang dominan kita pakai, misalnya alfa amilase tadi ya, sudah banyak tadi mikrobanya apa saja, beta glukonase, glukoamilase pada pembuatan gula. Ini juga sama. Oke, ini tambahan kayak selulase dari mikroba apa, kemudian misalnya mengubah selulosa ditambah O2 menjadi beta dextrin gitu untuk produksi glukosa dari selulosa. Jadi kita nantinya mungkin suatu saat kita tuh nggak bisa hanya memanfaatkan tebu gitu ya. Sudah terlalu banyak lahan yang kepak sisa. Jadi nanti mungkin kita bikin gulanya nggak pakai dari tebu, dari batang pohon atau dari daun-daun apa, kita pakailah selulase gitu. Selain itu masih ada ini pektinase, laktase, nanti dibaca ya. Lalu yang masih terkait karbohidrat tapi bukan pada pati saja, ini ada silanase, ini tadi yang saya sebutkan yang batang kayu tadi, silan, gitu ya, biasa dipakai juga di kayu-kayuan, industri pulp dan kayu. Nah, kemudian selain menghasilkan gula, biasanya ada proses lanjutan nih, dalam produk tadi, yaitu dihasilkanlah sampai alkohol sehingga melanjut menjadi bioetanol production gitu. Ketika jadi bioetanol production setelah dimanfaatkan enzimnya tadi untuk mengubah pati menjadi gula, biasanya kita harus memanfaatkan lagi nih suatu enzim untuk mengubah ini tadi jadi etanol, gula jadi etanol. Tetapi ternyata ini sampai saat ini tuh orang itu susah dari ini. Yang menghasil zat pengubahnya itu apa sih? Yang mengubah gula menjadi alkohol.
daripada kita mengekstrak zatnya, enzim pengekstraknya, di sini kurang familiar di industri. Mereka lebih memilih untuk menumbuhkan saja mikrobanya ke dalam media itu. Toh mikrobanya mudah ditangani, yaitu ini Saccharomyces cerevisiae atau yeast atau hamir ini. Jadi khusus untuk produksi alkohol di sini memang sengaja industri pun kalau kalian lihat nggak ada kan yang mengasih apa ini loh untuk mengubah alkohol, tapi yang dikasihkan itu zatnya enggak, tapi lebih kepada mikrobanya, yaitu si hamir Saccharomyces cerevisiae. Makanya nanti salah satunya di yang materi awal tadi ada namanya produksi sel, karena di ini salah satu produk sel yang paling banyak dilakukan gitu. Karena kemanfaatannya banyak gitu. Selain menghasilkan etanol murni yang mau kita pakai, dia juga untuk pangan dan lain-lain. Oke, kalau yang ini protein hidrolase. Oh ya, saya lupa enzim ini ada 3 cara penamaan. Yang pertama dinamakan berdasarkan aturan IUPAC tadi yang kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua dinamakan berdasarkan prosesnya tadi, misalnya enzim glukos isomerase menjadi glukosa menjadi fruktosa. Atau yang ketiga itu yaitu penamaan trivia. Kayak ini, nama-nama berdasarkan alam kayak bromelin. Kok nggak ada ase ya Bu? Biasanya ke enzim kan belakangnya ase. Ini karena ngambil dari kata si nanas itu bromelin. Papain dari pepaya gitu. Oke, ini contoh pemanfaatan protein hidrolase. Kemudian masih dengan hidrolase, tripsin, renet, pepsin. Nanti sambil dibaca diingat, tenang. Slide-nya juga nanti Bu Yun bagikan di Google Classroom. Oke, nah kalau ini di deterjen, tadi makanya saya katakan di deterjen tuh memang dominasinya mungkin protein sama lipase, tapi ternyata enggak juga, ada amilase dan selulasenya. Kenapa ya tadi? Karena kotoran di dalam baju kita itu enggak cuma lemak ataupun protein, tapi mungkin ada beberapa starch sama untuk tadi biar apa namanya kain bajunya enggak beluduk, enggak jelek gitu. Oke, ini proses formulasi enzim dry powder, dienkapsulasi formulasinya agar tidak dapat agar bisa terkontrol, nggak dicampur debu dan lain-lainnya. Oke, enkapsulasinya ada beberapa metode Novo dan metode Geode broadcases. Bisa dilihat, nah dari komposisinya kira-kira kayak gini. Jadi kalau ditanya enzimnya tuh mungkin hanya sekitar 0,8 gitu, kecil banget. Dominasinya masih tetap Na tripolifosfat, masih berupa surfaktan gitu. Oke, kalau ini contoh aplikasinya pada produksi keju. Protein tadi ya. Nah, sekarang kalau kita bahas lipase, sudah bisa kita lihat juga ya dari kelompoknya Kapang. Untuk apa saja ini manfaatnya. Ini. Oke, nah pada lipase ini misalnya contohnya pada lecithin, kemudian pada cocoa butter. Di sini biar proses-proses transesterifikasi dan lainnya itu lebih mudah. Kalau lecithin ini kan banyak dipakai untuk emulsifier ya. Nah, kalau tadi terkait industri pangan, di sini kalau di industri rekayasa genetika ini juga kita bisa manfaatkan enzim ya. Jadi kan kita tuh saking pinternya manusia itu ya, akhirnya bisa merekayasa genetika menghasilkan suatu produk sesuai dengan keinginannya. Nah, makanya ini direkayasa genetika dengan beberapa enzim. Salah satu yang penting itu yang nomor 6 tadi, lipase tadi. Nah ini tadi makanya saya sebutkan dia penamaan enzim tidak hanya berdasarkan cara kerjanya atau nama umum dia, trivial, tapi juga ini EC number atau enzim class number kategorinya.
Kalau kelas 1 tadi oksidoreduktase, kelas 2 itu transferase. Nah, ini paling banyak, yang paling banyak 3, yaitu kelas hidrolisis gitu. Oke, ini yang materinya terima kasih karena memang kemarin materi di satu kursnya memang hanya sampai ini. Nah, ini akan saya lanjutkan. Pada pertemuan yang sebelumnya, Bu Yun sudah membagikan 3 buku. Tapi saya putuskan yang akan banyak kita pakai hanya 2 buku saja. Ya, buku pertama adalah buku ini, Modern Industrial Microbiology and Biotechnology, yang biar kelihatan. Oh, ini nih. Ini karangannya Duga Okafor, ini bukunya. Nah, ini dari Amerika. Lalu yang kedua adalah buku ini. Industrial Microbiology and Introduction. Ini masih introduction ya. Karangannya Michael Ciwitz, Neil L. Morgan, John S. Rocky, sama Gary Hinton. Jadi kenapa Bu Yun juga share buku ini? Karena biar kalian itu kalau nanti kebetulan kuliah kerjanya nanti di orang industri di terkait mikro, jadi kalian tuh udah punya pegangan dan kalian tuh nggak hanya jadi sarjana slide ya, tapi memang real ada buku yang memang kita pakai sebagai patokan kita dalam belajar. Nah, saya mau sedikit review yang di buku ini, di Industrial Microbiology. Di Industrial Microbiology ini, buku ini sangat lengkap sekali. Kemarin juga kalian yang di materi UTS-nya ada di sini semua ya. Jadi misalnya apa saja sih mikrobiologi sel dan strukturnya malah nggak saya jelasin. Karena saya anggap kalian kemarin sudah dapat di mikrobiologi pangan. Khususnya tentang sel eukariot sama sel prokariot. Kemudian ini bahas microbial growth and nutrition. Nah, kemarin kita sudah bahas ya nutrisinya. Intinya mikroba itu pasti butuh yang namanya nutrisi. Nutrisinya itu ya karbohidrat, ya lemak, ya protein gitu. Ini. Nah, karbohidrat, ya lemak, ya protein dan struktur lainnya. Lalu juga kita sudah bahas ya di sini kurva pertumbuhan mikroorganisme ya, mulai dari fase lag yang mungkin cenderung diam atau bahkan turun, lalu ada acceleration, percepatan di sini fase logaritmik, lalu mulai turun, deceleration, mulai masuk ke fase stasioner, di mana di sini ada pembentukan spora, mempertahankan diri, metabolit sekunder, sampai nanti masuk ke death phase gitu. Nah, ini makanya ada trophophase, di mana yang dihasilkan adalah metabolit primer, idiophase yang dihasilkan adalah metabolit sekunder. Nah, ini kemarin yang saya nggak jelaskan sama sekali terkait microbial metabolism. Jadi ada yang namanya proses respirasi yang tidak saya jelaskan di sini. Mana ya, nanti kalau sempat mungkin akan saya jelaskan, tapi intinya gini, jadi makhluk hidup itu kan, makhluk hidup itu kan dia tumbuh ya, berproses di dalam sel tubuhnya, atau yang kita kenal dengan namanya metabolisme. Metabolismenya ada anabolisme, ada katabolisme. Kalau yang namanya anabolisme itu pembentukan, kayak proses fotosintesis. Kalau katabolisme, nah ini dibahas nih, katabolisme itu berarti dia adalah membahas terkait penguraian. Nah, kenapa sih sel itu kok makhluk hidup itu ya, mikroba itu, sel itu kok bisa menghasilkan enzim, kok bisa bekerja menghasilkan macam-macam tadi, produk-produk tadi, karena dia tadi melakukan proses katabolisme. Jadi dari makanan yang sekitar tadi bisa dia ubah. Termasuk dalam hal ini fermentasi. Fermentasi itu adalah part dari katabolisme atau penguraian. Katabolisme yang paling utama itu adalah proses
respirasi, di mana respirasi itu terdiri dari 4 tahapan. Oke, sebentar, tak carikan jadi biar kalian tahu yang saya jelaskan yang mana itu. Oke, yang pertama tahapannya adalah tahapan glikolisis. Jadi tahapan pertamanya respirasi itu adalah glikolisis, di mana glikolisis ini setelah glikolisis, kemudian yang kedua fosforilisasi oksidatif. Nah, ini baru masuk di sini. Fosforilisasi oksidatif ini dia mengubah yang dari glukosa menjadi, nanti mungkin tak kasih videonya ya biar enak. Glukosa menjadi asam pirufat melalui beberapa jalur. Ini ada, kalau nggak salah ada ya di slide saya sebelumnya, ada jalur EMP ini, Emmett-Miner-Barnes ini. Kemudian ada juga jalur ini, ED, Edner-Doudoroff, juga jalur pentose fosfat, PP. Baru setelah jadi, juga jalur fosfatoketolase atau Warburg-Dickens pathway. Nah, setelah proses fosforilisasi oksidatif, baru masuk ke siklus trikarboxylic acid atau siklus asam sitrat atau juga dikenal dengan siklus Krebs itu. Yang ini. Ini respirasi tadinya. Nah, nanti setelah itu baru masuk ke tahapan transport elektron ini. Elektron transport system ini. Di mana elektron transport system ini ada yang sifatnya aerobik, ada yang sifatnya anaerobik. Nah, khusus untuk materi teknologi fermentasi ini, nanti saya ada pengayaan, saya juga ngajar mikrobiologi industri buat anak tekim, kalau mereka kebetulan memang di RPS-nya ada terkait itu. Sebenarnya saya mau nambahkan juga itu ke kalian, teknologi bioindustri, tapi saya rasa nggak tahu udah diajarin nggak ya di Pak Irfan. Kalau udah diajarin di Pak Irfan mikrobiologi kan biasanya nggak ngulang. Makanya di sini saya kasih sebagai pengayaan aja. Nah, sedangkan ini nanti bedanya kalian nanti kalau fermentation. Nah, ini kalau fermentation itu sebenarnya kata fermentasi itu diperoleh dari mana sih? Kata fermentasi itu asal muasalnya dia tuh sama kayak respirasi ya, secara biokimia, tetapi yang berbeda adalah dia di sini sebagai akseptor elektron energinya itu bukan lagi oksigen atau zat-zat yang tadi anaerobik, tapi ya zat itu sendiri ya. Oke, nanti saya kasih video saya yang terkait itu, jadi kalian bisa juga dapat pemahaman. Oke, nah di buku ini juga dijelaskan ini industrial microorganism. Kemarin industri apa aja sih mikroba yang dipakai ini? Ada lactic acid, ada acetobacter tubugen vinegar. Di sini lengkap listnya. Jadi kalian kalau nanti somehow perlu mencari database, apa ya dulu ya, untuk kalau misalnya atau mungkin kalian mau ikut lomba, mau bikin inovasi, menghasilkan apa, pakai enzim apa ya, nah bisa dibuka nih bukunya. Cuman memang bukunya berbahasa Inggris, gak apa-apa. Kita nanti semua juga akan menerima ya globalisasi. English is in our everyday. Nah, ini lengkap sekali. Apa saja sih yang dipakai di industri mikroba tersebut. Lalu ini kemarin juga kita sudah bahas ya, fermentation medianya. Intinya butuh karbon, butuh apa? Nah, karbon ini bisa berupa ekstrak malt, bisa berupa pati, ya, bisa berupa tadi limbah molase gitu ya. Dan lain-lainnya. Jadi di sini dijelaskan lebih detail lagi.
Lalu kemarin sempat kita juga bahas bioreaktor atau fermentation system. Di buku ini lengkap sekali ya, aerobik, non aerobik, kemudian ini ada namanya, cepetan. Ada namanya berbagai ini kenapa cepet banget sih? Fermenter ya, ada yang ini vessel fermenter, stir tank reaktor. Nah, ini bisa nanti kalian baca lebih lanjut di sini. Kemudian ini kemarin juga kita bahas kontrol dari kimia dan fisika, apakah pH-nya, agitasinya. Nah, ini dibahas di buku ini. Buku ini lengkap sekali, enak. Aerasi gitu ya, yang dibahas, elektrogameter, dan seterusnya itu ada di sini semua. Nah, lalu yang terakhir kemarin, yang minggu lalu, saya jelaskan terkait downstream proses, yaitu proses pemurnian tadi. Kalau upstream, jadi upstream itu dimulai dari awal mikroorganismenya, kemudian diisolasi, di strain awal itu, baru dimasukkan ke dalam fermenter, ini termasuk upstream proses. Sedangkan downstream proses itu adalah proses yang setelahnya, yaitu mencakup yang pertama recovery, pengambilan dari si produknya. Apakah dia di sini diambil secara murni, saat medium-mediumnya, diendapkan dulu, atau seperti apa. Lalu masuk purifikasi, disaring kah, di kromatografi, di dialisis, di ultrafiltrasi, atau lainnya. Termasuk juga finishing, dikeringkan kah, dikristalisasi, dilifolisasi, ataupun lain, dan dikemasnya. Nah, ini dijelaskan terkait detail, terkait downstream proses itu seperti apa, cell separation-nya, cell harvesting-nya, ini semuanya lengkap di buku ini. Nah, jadi kalian sudah tak kasih buku dan harus dibaca, karena nanti kuisnya pun ada yang dari buku. Ya, semangat bacanya. Enggak ada ya, nggak sampai jam 5 sih, tapi yang jelas kalau saran saya, walaupun kalian bisa nih setelah selesai kuliah otomatis dengan Bu Yun gini, kemudian kalian ada kayak review bareng, bisa pakai Google Meet-nya, sebutlah misalnya semua orang berkomentar, oh ya tadi tuh yang ini loh yang penting, poin ini gitu. Jadi biar saling review, belajar mandiri ya, karena ya memang namanya kalau kuliah nggak bisa hanya mengandalkan dosennya ya, nggak kayak SMA SMP, tapi kalian harus banyak belajar mandiri. Oke, tadi kita kembali ke apa namanya yang tadi mau saya infokan, yaitu terkait dengan enzim. Nah, di sini di masih buku yang sama, Industrial Process and Product, ini juga akan bahas terkait mikrobial enzim ya. Oke, apa saja kelompok enzimnya di sini ada dijelaskan, manfaat protease, lipase, karbohidratase, hemiselulase, lain-lainnya. Nah, dominasinya ternyata kalau kita lihat persentase di industri, enzim itu memang dominasinya banyak loh, memang dia dipakainya itu memang untuk deterjen ya. Jadi jangan kaget, memang deterjen ini yang paling banyak pemanfaatan enzimnya. Nah, ini ada tabelnya nih, lengkap. Enzim alfa amilase itu EC3211 ini paling banyak manfaatnya. 3211 ya, diingat-ingat. Itu sumbernya dari apa, penggunaannya sebagai apa, kemudian macam-macam lainnya. Jadi sebenarnya nggak harus hafal semua Bu, apakah harus hafal semua katalase 111, 16, enggak. Tapi paling enggak itu memang kalian tahu kelas-kelas dominasinya. Lalu secara umum katalase itu apa ya fungsinya? Itu kan juga kita umum tahu sebagai bagian sistem pembersih gitu. Nah, ini dia oke, ini masih digunakan. Karena kita ada 2 buku ya. Oke.
Karena kita ada 2 buku, jadi sumber terkait enzim ini selain yang di buku ini, saya akan dulu buka di buku yang berikutnya. Nah, di buku yang berikutnya, Modern Industrial Microbiology and Technology ini juga saya katakan memang juga cukup bagus, cukup lengkap semuanya, hampir lengkap semua bukunya. Jadi dia pertama info tentang apa sih mikrobiologi, industri, dan bioteknologi itu. Lalu, nah ini kalau ini keunggulannya di buku ini, dia karena masih bahas awal, dia masih menyebutkan juga terkait, sebenarnya sama kayak di buku juga itu tadi ya, terkait bakteri, fungi, kapang hamir, eukariotik, prokariotik ya, sama. Di sini di bab 2-nya. Lalu karena dia di sini ada terkait bioteknologi ya, jadi dia bahas terkait PCR, kemudian sequencing DNA, jadi masih ada kaitannya. Karena kita kalau membahas teknologi bioindustri, ya tadi ada juga kalanya kita sampai bermainnya ke arah biotek tadi. Lalu sama ya, dia menjawab, menginformasikan terkait industrial media and nutrition of industrial organism. Media apa aja yang bisa kita pakai. Lalu ini sama metabolic pathway ya. Jadi hampir sebenarnya semua materi mikrobiologi industri, teknologi bioindustri, apalah nama mata kuliah itu sama sebenarnya. Dia belajarnya itu ya tentang mikrobanya apa, siapa, bentuknya, ketika dijadikan tuh nutrisi medianya seperti apa, sama kita nggak hanya tahu produknya, tapi kita belajar di dalamnya secara biokimiawi. Proses sintesisnya itu seperti apa, dari glukosa dipecah jadi apa-apa dan seterusnya. Metabolic pathway-nya. Ini di sini diajari, kalian bisa baca. Kemudian masuk kepada metabolit, regulation secondary metabolit atau primary metabolit. Tadi kurva di sini lebih detail. Kemudian terkait strain atau mikrobanya, dia bagaimana cara menseleksinya. Ini ada culture collection-nya, cara pengawetannya. Terus juga sama dibahas terkait basic operation industrial fermentation, terkait dengan fermentor ya. Fermentor ini pengaturan konstruksinya, aerasi, agitasi, suhu, kemudian foam. Minggu lalu sudah saya jelaskan ya, efek busa. Kemudian proses lainnya, apakah feed batch atau batch, dan seterusnya. Ini nanti kalau minggu lalu materinya kurang jelas, bisa dibaca di 2 buku ini. Nah, kemudian masuk ke downstream proses. Jadi downstream proses itu seperti halnya yang di buku satunya dijelaskan terkait proses ekstraksinya. Nah, di sini jelaskan per detail reaksinya, misalnya filtrasi, sentrifugasi, koagulasi, flokulasi, kemudian foam fractionating, Woolbrood treatment gitu ya. Apakah cell disruption, liquid extraction, dissociation, ion exchange, ataupun precipitation. Nah, pemurnian dengan kromatografi, dengan carbon decolorization, crystallization, drying. Nah, ini lengkap semua juga di buku ini. Oke, ini lalu agak sedikit lompat ya, terkait sterilisasi, kita sudah bahas juga. Nah, lalu nanti ini yang banyak kita pakai juga. Nah, ini akan sama, saya ambil dari yang pertama, saya ambil enzim dulu. Oke. Production of enzyme ini di poin materi 22 biokatalis. Nah, nih. Biokatalis, immobilize enzyme, and immobilize cell gitu. Jadi sama ya, baik di buku yang satu atau buku sini ada terkait dengan enzimnya gitu. Nah, sudah saya jelaskan di awalan tadi terkait utamanya ini ya, klasifikasi enzim ya. Ada oksidoreduktase, ada transferase, ada hidrolase. Di hidrolase ini pun banyak ya jenisnya, yang paling banyak memang di industri tadi saya katakan adalah
protease. Makanya di sini yang dibahas adalah protease ini, karena hampir tadi gambaran di buku yang sebelumnya tadi adalah sekitar 40% kalau nggak salah ya. Nah, enzim ini sebentar. Kalau di industri digunakannya sebagai apa sih? Kalau yang di materi PPT sudah saya jelaskan juga ya. Tapi mungkin banyak. Nah, ini kalau kita kelompokkan, itu yang pertama. Biasanya enzim itu dipakai ini. Production of nutritive sweeteners from start. Nah, pembentukan gula. Gak hanya gula sih, gulanya bisa glukosa, bisa maltosa, bisa fruktosa, dan lainnya. Pokoknya yang pertama di industri itu biasanya dipakainya ini. Industri yang memanfaatkan enzim itu dominasinya adalah industri yang menghasilkan pemanis gula. Nih, kita ngomongnya pasti alfa amilase. Nah, seperti yang saya infokan tadi, alfa amilase ini banyak sumbernya. Tapi kalau di industri memang nih, dominasinya dari Bacillus licheniformis gitu. Oke. Kemudian kalau nanti memang mau dia dapatkan fruktos, dia baru bermainnya dengan glukos isomerase. Nah, ini juga sudah ada di, langsung cepat ya. Sudah ada di slide PPT terkait dengan produksi gula dari pati, gelatinisasi, didekstrinasi dengan alfa amilase, baru kemudian mau diatur, mau jadi apa nih? Jadi maltosa, kalau maltosa pakai beta amilase, kalau pakai glukos, pakai amiloglukosidase. Nah, kalau mau dijadikan fruktos, maka biasanya pakai glukos isomerase gitu. Nah, pemanfaatan terbanyak kedua, silakan dicatat, baru kemudian menjadi proteolytic enzyme in detergent industry ya. Jadi banyak industri yang kemudian memanfaatkan enzim sebagai bagian dari deterjen. Biasanya nyarinya yang apa? Pasti nyarinya yang pH-nya pH basah, karena deterjen itu adalah pH-nya basah gitu kan. Kemudian apalagi yang biasa dipakai itu dari siapa? Enzim yang dihasilkan oleh ini nih, Bacillus licheniformis sama Bacillus amyloliquefaciens gitu. Kembali lagi, karena ingat kalian tuh nanti kan nggak hanya sarjana pangan ya, sarjana teknologi teknologi industri pertanian, jadi nggak hanya non pangan. Makanya saya juga perlu ngajarin yang terkait non pangan ini di deterjen ini. Oke, nah berikutnya yang ketiga. Yang ketiga paling banyak dipakai apa sih enzim ini? Untuk dihasilkan mikrobial rennet. Kenapa rennet ini penting sekali di industri? Karena salah satu industri besar yang memanfaatkan rennet adalah pada industri cheese atau keju. Jadi ini makanya pemanfaatan besar ketiga lainnya adalah dari rennet ini. Nah, setelah rennet apalagi? Baru kemudian laktase. Kenapa kok laktase ini kok banyak? Ya, industri susu itu basisnya memang industri yang terbesar ya. Menurut saya, gak usah menurut saya sih, memang ya di Eropa, di Indonesia, ya utamanya Eropa sih kalau ngomong industri susu. Itu paling banyak memang berbasis susu mikroba ini. Selain dia kita jadikan salah satunya keju sehingga perlu rennet. Nah, ternyata banyak juga walaupun usianya berkembang, banyak orang yang lactose intolerant. Sehingga laktosanya ini perlu untuk diubah. Sehingga menjadi laktosnya ini biar diubah jadi galaktos dan glukos. Nah, ini pakainya enzim laktase. Jadi nanti biar biar pada produk yogurt, ice cream, dan lain-lainnya bisa orang itu nggak lactose tolerant, plus kalau dia udah ada laktase, manisnya itu sudah dari bahannya sendiri, karena laktose itu nggak berasa manis. Tapi ketika sudah dikonversi menjadi glukosa dan galaktosa itu manis. Nah, makanya bisa mengurangi penambahan gula gitu.
Dari mana sih laktase ini? Nih, laktase contohnya tadi yang saya di buku juga ya. Di PTT. Cluiferomyces fragilis sama Saccharomyces lactis ataupun Aspergillus niger. Nah, yang kelima paling banyak dimanfaatkan adalah pada industri tekstil. Nah, jangan salah ya. Kenapa kok pakai Bu industri tekstil ini? Bahkan juga menggunakan apa namanya? Apa sih? Enzim gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini. Biasanya itu pada industri tekstil itu ada kayak apa namanya ya, kalau saya bilang tuh kontaminan dan lain-lainnya, sehingga perlu biar bagus gitu loh tekstilnya. Ini ada yang beberapa ditambahkan kayak alphamilase dari Bacillus juga sama, tapi untuk lebih kepada penghalusan bajunya ya, gitu. Kita mungkin nggak tahu ya, karena memang tidak terlalu banyak kita belajar tekstil memang. Di Indonesia pun tidak banyak, kita tekstil itu hanya dapat apa ya, intinya hanya menerima matang ya, hanya mintal, hanya apa gitu, nggak dari awal. Oke, selain industri tekstil apalagi ini juga tidak kalah menarik, kita banyak nih yang pakai pektinase for use in fruit juice and wine manufacture. Mungkin kalau kita di wine nggak berkembang di Indonesia, tapi fruit juice itu banyak. Jadi saya sebut merek ya, kayak mungkin misalnya Buah Vita atau lainnya tuh ngambilnya ekstrak jusnya dari luar. Tapi tetap ketika diolah di dalam kita juga pakai pektinase dan lainnya sehingga sesuai, karena tipe konsumen Buah Vita, tipe produk konsumen Buah Vita, nggak tahu di Jepang, saya lupa namanya apa, di luar negeri namanya apa, di kita namanya kan beda. Orang Indonesia mungkin suka yang kendal-kendal, kalau orang negeri nggak suka, sehingga perlu ini apa ya, adjustment pektin yang pas gitu. Dimana kan kita ingat ya, pektin ini yang bikin pekat, yang bikin kental. Nah, ketika pektinasnya tepat kan sesuai nanti karakter jus yang dihasilkannya. Oke, lalu berikutnya lagi ada nariginase. Nariginase ini banyak didapatkan di buah-buahan apa namanya, golongannya sitrus, jeruk, asam juga nanti bikin pahit gitu ya. Tapi kalau di sini lebih banyaknya memang di grapefruit gitu ya. Nariginase ini banyaknya dihasilkan ini Aspergillus untuk dari kapang. Oke, kemudian juga enzim for baking industry, ini industri perrotian, kemudian juga alcoholic beverage industry, kemudian juga leather biting, ya, leather biting itu leather kulit, apa sih? Apa sih, kulitnya tuh disamak dan proses-proses awalannya itu gitu. Itu biar proses penyamakan kulitnya tuh bagus, ini masuk di sini. Beberapa enzim juga dipakai dan juga untuk some medical use of microbial enzyme. Jadi jangan salah, ada obat juga yang memang dia mengandung enzim. Ini contohnya misalnya obat pencernaan ternyata ya isinya enzim alphamilase dan seterusnya. Nah, di sini yang mau saya jelaskan production of enzyme. Jadi, sebelum masuk ke sini saya lihat buku yang sebelumnya. Kalau di buku yang di sini, dia sudah menjelaskan secara apa namanya diagram. Jadi kulturnya, stok kulturnya yang mengandung, yang mau diproduksi enzimnya disiapkan. Nah, ada dua. Apakah dia solid substrate fermentation ataupun submerged fermentation. Nah, di buku ini juga nanti dijelaskan sama. Nih, semi solid fermentation atau koji dan juga submerged production. Jadi bisa kalian baca di keduanya. Nah, kalau solid submerged itu biasanya dia pakai cairan. Tapi kalau solid substrate itu yang dia nggak terlalu pakai cairan, atau yang biasa dikenal namanya koji fermentation gitu. Nah, nanti setelah dilakukan proses fermentasi sesuai dengan tahapan fermentasinya, baru
kita tentukan nih, enzim yang dihasilkan itu apakah ekstraseluler enzim ataukah dia intraseluler enzim, gitu ya. Nah, kalau dia intraseluler enzim, maka enzimnya itu udah ada di dalam sel. Oleh karena itu, selnya harus dipecah, cell breakage, sehingga nanti bisa diambil enzimnya. Tapi kalau ekstraseluler enzim, dia di luar, ini maka tinggal difiltrasi. Di kita nanti ada memang dia yang intraseluler, ada yang ekstraseluler. Kalau kayak isomerase tadi seperti tanda bintang ini itu di dalam, kalau kayak lipase, protease itu memang rata-rata adalah ekstraseluler, jadi cukup difiltrasi. Nanti setelah didapatkan, baru enzimnya ini setelah diekstrak, ingat masuk daun proses ya. Oke, ini sudah masuk dalam proses ya sampai sini nih, yang filtrasi ini atau cell breakage. Lalu kemudian, nah ini konsentrat enzimnya tadi nanti apakah ditambahkan zat-zat tertentu sehingga sesuai standar, ataukah kemudian dikeringkan, difiltrasi, digrinding sehingga jadilah enzim yang diinginkan. Ya, jadi tahapannya ini tadi sama ya. Jadi pertama tahapannya itu penyiapan media untuk fermentasinya, apakah dia semi-solid medium atau yang dikenal dengan koji atau molybden atau solid state. Kemudian jadi ini tuh kayak fermentasinya tempe, jadi bentuknya kering gitu. Jadi biasanya tepung, kemudian ditambahkan kapangnya, itu masuk dalam koji fermentation sebutannya. Ini contohnya misalnya Aspergillus oryzae yang paling banyak dimanfaatkan ini biasanya. Nah, kalau submerge itu yang dia terendam itu tadi, yang pakai mungkin cairan dan lain-lainnya. Misalnya ini Bacillus. Kalau kapang memang sukanya kering, tapi kalau bakteri kan pasti suka yang berair. Nah, ini pakai medium air yang terendam ini tadi. Lalu sama ya kayak di sana tadi yang di sebelah buku satunya bentuknya adalah diagram, yang ini penjelasan. Lalu masuk ke enzim extraction, apakah dia intraseluler enzim atau extraseluler enzim. Oke, setelah extraction kemudian masuk ke packaging dan finish tadi yang apakah ada ditambahkan zat, ada di drying, ada dipurifikasi dan lain-lainnya, baru disesuaikan dengan standarnya. Oke, nah jadi tambahan materinya terkait enzim tadi sesuai yang di buku sama ini di PPT sama saya jelaskan ini dari 2 buku ini tentang proses produksi enzim. Nanti kalau udah jadi enzimnya, ya kayak balik lagi di PPT tadi kita manfaatkan gitu. Oke, untuk materi enzim saya rasa sudah cukup Bu Yunita menjelaskannya. Setelah ini nanti kalian akan keluar postingan soalnya, tapi jangan dikerjakan dulu. Silakan dibaca dulu ya materi di bukunya. Postingannya soalnya besok aja deh, biar enak ya, atau sore juga. Postingan soalnya akan keluar besok seharian penuh waktu pengerjaannya, silakan kalian baca. Saya harapkan kalian ngerjain soalnya nggak sambil buka buku ya, itu namanya nggak nge-review dong. Atau ya intinya pokoknya berjujur lah ya, kalian belajar dulu, baru baru ngerjain post-testnya. Oke, mungkin itu materi Bu Yun hari ini terkait review awalan dan hal-hal lainnya yang terkait teknologi bioindustri dan 2 bukunya tadi, sama khususnya materi hari ini terkait dengan enzim. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Semoga selain ilmunya bermanfaat, ini juga jadi amal ibadah kalian dimanapun berada. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari Bu Yun, terima kasih. Kerjakan tugasnya, jangan lupa belajar mandiri, sukses selalu, sehat selalu. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.